Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, jumpa lagi dengan saya di kegiatan belajar dari rumah. Apa kabar kalian hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Nah, hari ini kita akan tiba di pembelajaran 5 anak-anak, masih di subtema 4, hidup rukun di masyarakat. Kita awali ya, pelajaran kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan harapan semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Nah, anak-anak, di pembelajaran 5 ini kita akan bersama-sama belajar tentang gerak melompat atau meloncat, kemudian kalimat penolakan dan pengamalan sila ketiga Pancasila. Diharapkan setelah mengikuti pelajaran pada hari ini, kalian dapat menjelaskan prosedur gerak melompat. Kemudian kalian dapat mempraktekkan gerak melompat ke berbagai arah. Lalu kalian dapat menyebutkan kalimat penolakan yang terdapat di dalam teks. Dan kalian dapat menggunakan kalimat penolakan yang berkaitan dengan sikap hidup rukun. Berikutnya, kalian dapat menunjukkan perilaku di masyarakat yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Dan kalian dapat mengidentifikasi sikap yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Nah, kita mulai dari materi pertama, yaitu gerak melompat atau meloncat. Masih ingatkah kalian anak-anak gerak melompat dan juga meloncat? Ingat perbedaannya ya. Jika menggunakan satu kaki, itu gerak melompat. Jika menggunakan dua kaki, itu namanya gerak meloncat. Ingat, karena gerak ini adalah gerak lokomotor, maka ketika melakukan gerakan ini harus berpindah tempat, boleh maju atau boleh juga mundur. Nah, seperti yang sudah pernah kalian praktekkan kemarin. Bagus, di pembelajaran 2, kemarin kalian ada tugas mempraktekkan gerak melompat dan juga gerak meloncat. Nah, sudah banyak yang kirim tugasnya. Dan saya lihat bagus, semuanya praktek dengan semangat dan penuh semangat. Bagi yang belum kirim, saya tunggu ya. Nah, anak-anak, gerak melompat dan meloncat ini sering juga dibuat atau dipraktekkan dalam permainan-permainan sederhana. Misalkan seperti ini. Ini adalah permainan tapak gunung. Coba kalian lihat, ketika melakukan gerak melompat dalam permainan tapak gunung ini, itu yang dipraktekkan yang mana anak-anak? Melompat apa meloncat? Ini juga biasanya disebut permainan engklek ya, engklek juga sama. Mana gerak apa ini? Ya, gerak melompat. Kenapa? Karena menggunakan satu kaki. Ya, jadi permainan tapak gunung ini itu mempraktekkan gerak melompat ya, yang menggunakan satu kaki. Jadi dari awal sini 1, 2, 3 dan seterusnya itu menggunakan satu kaki. Kalian pernah bermain tapak gunung? Pernah? Nah, itu praktek menggunakan gerak melompat. Nah, untuk gerak meloncat dapat juga dibuat permainan seperti ini anak-anak. Jadi meloncat di lingkaran. Seperti Udin ya, ini. Jadi Udin dari luar meloncat dengan dua kaki hop ke dalam lingkaran. Setelah itu juga meloncat dengan kedua kaki ke luar lingkaran. Ke kiri dan juga ke kanan. Nah, ini anak-anak permainan meloncat di dalam lingkaran. Atau juga seperti ini. Udin meloncat dari dalam lingkaran keluar, kemudian mundur, meloncat dengan mundur lagi ke lingkaran lagi. Nah. Atau juga permainan seperti ini anak-anak. Jadi dibuat lingkaran sebanyak membentuk huruf U ya. Lingkaran membentuk huruf U. Nah, kita meloncat-loncat ke dalam lingkaran 1, lingkaran 2, lingkaran 3, 4 dan seterusnya sampai keluar dari lingkaran. Atau polanya juga bisa seperti ini. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, permainan-permainan ini anak-anak bisa kalian praktekkan di rumah, sangat mudah bukan? Ya, jadi gerakan yang dipraktekkan yaitu meloncat. Kenapa? Menggunakan dua kaki.
kaki. Ingat perbedaannya ya anak-anak ya, antara melompat dan juga meloncat. Bisa ya? Sekarang anak-anak kita beralih ke materi kedua, yaitu kalimat penolakan. Masih ingat kalian apa itu kalimat penolakan? Iya, kalimat penolakan adalah kalimat yang digunakan untuk menolak ajakan seseorang melakukan sesuatu. Nah, kita coba perhatikan materi berikut ya, gambar berikut anak-anak. Di situ ada Udin dan juga Made ya yang bertemu di perjalanan. Nah, Udin itu mengajak sesuatu kepada Made. Saya bacakan percakapannya ya. Made, ayo kita berolahraga bersama di lapangan. Maaf Din, kali ini aku tidak ikut berolahraga. Oh, tidak apa-apa Made. Apakah kamu akan pergi ke suatu tempat? Betul, Din. Aku akan mengunjungi paman bersama keluargaku. Baiklah, selamat bersenang-senang, Din. Terima kasih, Udin. Nah, itu percakapan antara Made dan Udin. Ya, di dalam percakapan ini anak-anak ada kalimat penolakan. Yang mana ya? Tapi sebelumnya, ini ada pertanyaan yang akan kita bahas sama-sama dan akan kita jawab sama-sama. Dari percakapan tadi. Nomor 1. Siapa yang mengajak berolahraga pada teks di atas? Siapa? Udin, pintar. Nomor 2. Apa sih maksud ajakan tersebut? Iya, Udin mengajak berolahraga bersama. Nomor 3. Siapa yang menolak ajakan? Made, pintar. Nomor 4. Mengapa ia menolak ajakan tersebut? Karena Made mau berkunjung ke pamannya. Iya, pintar. Nomor 5. Tuliskan kalimat penolakan yang diucapkan Made. Apa tadi? Maaf, Din. Kali ini aku tidak ikut berolahraga. Iya. Jadi, kalimat penolakannya adalah maaf, Din. Kali ini aku tidak ikut berolahraga. Kalimat penolakan yang diucapkan oleh siapa tadi? Made, ya, karena Made mau berkunjung ke rumah pamannya. Nah, bisa anak-anak ya menentukan mana yang termasuk kalimat penolakan. Ciri-ciri kalimat penolakan di situ biasanya ada kata tidak, ada kata maaf, bisa juga terima kasih dan lain sebagainya. Ingat, ketika menolak ajakan atau tawaran seseorang, kita harus menggunakan bahasa yang sopan dan santun. Ya. Baik, anak-anak, sekarang kita di materi ketiga, yaitu pengamalan sila ketiga Pancasila. Anak-anak, masih ingat bunyi sila ketiga? Apa? Ya, pintar. Persatuan Indonesia. Nah, anak-anak, kita lanjutkan ceritanya tadi ya. Made menolak ajakan Udin dengan sopan. Sikap Made dan Udin menunjukkan kerukunan dan persatuan. Menjaga persatuan dan kesatuan di masyarakat sesuai dengan pengamalan sila ketiga Pancasila. Apa bunyinya tadi anak-anak? Persatuan Indonesia. Bagus. Nah, anak-anak masih ingat apa lambang dari sila ketiga Pancasila? Pinter, pohon beringin. Bagus sekali. Nah, anak-anak, kira-kira apa ya contoh pengamalan sila ketiga yang dilakukan di masyarakat, di lingkungan masyarakat? Nah, saya contohkan misalkan kerja bakti membersihkan lingkungan bersama, berolahraga bersama, menjaga kerukunan, saling memaafkan. Misalkan ada cekcok dengan tetangga, ada orang lain, kita saling memaafkan, hidup kompak, dan merayakan HUT RI bersama. Ya, ketika kalian Agustusan biasanya kan di situ kalau kita tidak masa pandemi itu kan ada banyak sekali lomba ya. Kemudian ada juga upacara untuk memperingati HUT RI. Nah, seperti yang akan kita lakukan besok. Besok adalah tanggal 17 Agustus tahun 2021. Itu artinya negara kita sudah berusia 76 tahun. Nah, pasti di lingkungan kalian sudah ramai woro-woro. Biasanya kalau ada lomba
Kemudian ada yang menghias lingkungan di sekitar rumah kalian, ya. Pasti juga ada kegiatan kerja bakti atau gotong royong membersihkan lingkungan. Nah, itu kesempatan bagi kalian untuk menunjukkan rasa cinta kalian terhadap negara kita, yaitu Indonesia, ya. Nah, kita kembali ke pelajaran anak-anak. Berikut ada beberapa contoh sikap. Coba kita tentukan bersama-sama apakah sikap-sikap berikut ini sesuai atau tidak dengan sila ketiga Pancasila. Nomor 1, melakukan ronda menjaga keamanan bersama-sama. Sesuaikah dengan sila ketiga? Ya, benar. Nomor 2, hanya bergaul dengan tetangga dekat saja. Apakah sesuai dengan sila ketiga? Tidak, kita harus bergaul dengan siapapun, ya. Nomor 3, melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan. Apakah sesuai dengan sila ketiga Pancasila? Iya. Nomor 4, ikut serta dalam kegiatan warga. Ketika ada kegiatan warga, misalkan upacara bendera, kemudian membersihkan lingkungan bersama-sama dan lain sebagainya, kita harus ikut, ya. Itu karena sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Nomor 5, lebih menyukai barang-barang dari luar negeri. Apakah itu sesuai dengan sila ketiga? Tidak, ya. Sebaliknya, jika kita mencintai produk-produk dalam negeri, maka itu adalah sikap yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila, karena dapat mewujudkan persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Nah, itu anak-anak dari contoh-contoh sikap yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Nah, sebagai tugas pada hari ini anak-anak, kalian coba di rumah, ya, ingat-ingat pengalaman kalian menerapkan nilai-nilai sila ketiga Pancasila di masyarakat. Kalian pasti pernah ikut orang tua kalian mengikuti kerja bakti, atau bahkan kerja bakti di lingkungan rumah kalian, ya. Nah, itu kalian tuliskan cerita kalian, atau bisa kalian ceritakan langsung, ya. Jadi ceritakan pengalaman kalian mengamalkan nilai-nilai sila ketiga Pancasila di masyarakat atau di rumah kalian, ya. Ceritakan, jadi bercerita, ya. Nanti kirim videonya ke WA atau Google Chat pribadi saya. Bercerita loh ya anak-anak, ya. Jadi misalkan begini, saya pada tanggal 17 Agustus tahun lalu pernah mengikuti lomba dalam rangka HUT RI ke-75 tahun lalu, ya. Ketika itu saya tidak juara. Saya sangat bersedih, tapi saya akan bertekad tahun depan saya harus juara. Nah, ketika mengikuti lomba ini sebagai rasa cinta saya terhadap tanah air dan untuk menjaga kerukunan antar warga di lingkungan saya. Nah, itu anak-anak, ya, contoh cerita dari saya. Kalian pasti punya cerita sendiri, ya. Jangan lupa ceritakan dengan penuh percaya diri dan penuh semangat, ya. Jika kalian takut lupa, bisa ditulis dulu di buku tulis, kemudian nanti dibacakan, ya. Baik anak-anak, selamat mengerjakan, ya. Jangan lupa lakukan tugas ini dengan penuh percaya diri dan juga penuh semangat. Nah, sampai di sini pelajaran kita pada hari ini. Kita review dulu. Tadi kita sudah belajar tentang mengulang kembali gerak melompat dan meloncat. Ingat, melompat dengan satu kaki. Contoh permainannya adalah bermain tapak gunung. Kemudian gerak kedua yaitu gerak meloncat. Permainannya adalah masuk keluar lingkaran, ya. Kemudian kita sudah belajar kalimat penolakan lagi. Ingat, kalimat penolakan itu ciri-cirinya ada kata tidak, ada kata maaf. Dan untuk menolaknya harus dengan bahasa yang santun atau sopan. Dan kita juga belajar pengamalan sila ketiga Pancasila, yaitu sikap yang dapat menjaga kerukunan, persatuan, dan kesatuan di masyarakat. Nah, anak-anak, demikian pelajaran pada hari ini. Kita akhiri dengan baca hamdalah, ya.
alhamdulillahirabbil alamin. Ingat anak-anak, di rumah jagalah selalu kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan agar kita terhindar dari segala jenis penyakit. Ya. Nah, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, begitu juga kedua orang tua kalian. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.